Oh iya, Pak Yahya itu dulu pernah usaha rongsok juga ya, Pak? Berapa lama usaha rongsok sebelum usaha mainan? Rongsok itu sekitar hampir 4 tahun, tapi gulung tikar. Terus alhamdulillah dengan adanya mainan ini atau aksesoris ini, insya Allah hutang lunas. Oh, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigit pakai S. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial ini Pak Yahya. Beliau adalah seorang guru. Beliau adalah PNS guru ini. Tapi beliau juga seorang pengusaha mainan anak-anak juga. Ini Pak Yahya. Diperkenalkan, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Yahya. Saya seorang guru, seorang PNS di Kabupaten Purworejo, mengajar olahraga. Saya berkecimpung dengan aksesoris atau mainan ini sejak 2014, selama 7 tahun ya, 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi udah 6 tahun lebih 6 tahun lebih di bisnis mainan. di bisnis mainan. Sekarang berapa? Sekarang sales saya sudah 4 Oh, 4 orang salesnya. 4 orang sales Sudah saya. merambah beberapa kabupaten, Pak. Berapa kabupaten? Berapa kabupaten? Wonosobo, Wonosobo, Kebumen, Kebumen, Kulon Progo, Jogja, Kulon Progo, Magelang, Magelang, Purworejo. Purworejo. Temanggung sampai belum? Belum sampai Oh, Temanggung. Alhamdulillah sudah 6 tahun ya. Iya. 6 tahun di bisnis mainan anak ini dan sudah masuk di berapa kabupaten tadi? 5 berarti. 5 kabupaten di sekitar Purworejo semuanya dan jadi Provinsi malahan. 2 provinsi dan hari ini beliau belanja di toko saya di Suating Tin. Mainannya Tin. Nah, itu adalah mainan anak-anak yang beliau ambil di toko saya ini. Motor GP. Ada ini motor Batman. Banyak macamnya ngatek Tin. Ngatek Suating ini nih. Nah, itu adalah barang-barang mainan yang beliau belanja atau ambil di toko saya. Ini sering sehari kadang 2 kali belanjanya. Karena rumahnya dekat dari rumah saya, teman-teman. Terus susah dukanya apa Pak kalau jualan mainan itu? Suka dukanya ya banyak sukanya daripada dukanya. Ya. Kalau dukanya karena belum ada kendaraan roda 4 ya paling kehujanan, kepanasan. Ya. Kalau duka yang lain insya Allah tidak ada. Ya. Intinya lebih banyak sukanya karena tahu sendiri jualan mainan itu keuntungannya itu sangat luar biasa. Jadi apapun profesi kita yang PNS saja, guru saja mau jualan mainan anak-anak. Apalagi teman-teman yang mungkin baru lulus sekolah. Ini penonton saya itu banyak yang masih umur 19 tahun. Masih umur 20 tahun, 21 tahun. Ini mereka juga baru mencari-cari bisnis mainan apa, usaha mainan apa. Dan ini adalah salah satu bentuk usaha mainan apa usaha yang mudah dikerjakan yaitu mainan anak-anak dengan sistem titip ini. Dan hari ini beliau bercerita bagaimana merintis usaha mainan. Dulu sendiri atau langsung punya karyawan Pak kalau mengawali dulu? Kalau dulu pertama sendiri. Dulu saya tidak punya kerombong atau engkrek ya, engkrek wadah itu. Tas ransel itu ya. Pakainya itu engkrek rongsok. Sambil cari rongsok, sambil titip mainan dulu. Oh iya Pak Yahya itu dulu pernah usaha rongsok juga ya Pak? Berapa lama usaha rongsok sebelum usaha mainan? Rongsok itu sekitar hampir 4 tahun, tapi gulung tikar. Terus alhamdulillah dengan adanya mainan ini atau aksesoris ini, insya Allah hutang lunas. Oh,
Dulu usaha rongsok malah punya hutang, tetapi sekarang beralih ke bisnis mainan apa hutang-hutangnya malah jadi lunas. Intinya bisnis mainan ini berarti apa ya, bisa nutup hutang. Dan insya Allah bisnis mainan itu asal pengelolaan keuangannya bagus, itu insya Allah bisa untuk menopang hidup juga untuk melunasi hutang-hutang. Itu jadi Pak Yahya itu dulu sendiri juga ya Pak? Sendiri. Mulai ada sales itu paling kira-kira ya 3 tahunan ini ya, punya sales sendiri. Ya. Boleh pengalaman itu yang direkrut siapa saja Pak? Saudara, tetangga atau teman atau siapa ya? Tetangga dan juga saudara. Sekarang sama saudara juga ikut keliling. Semuanya pakai motor juga atau ada yang pakai mobil? Semuanya pakai motor karena belum punya mobil. Saran saya soalnya malah lebih enak pakai motor Pak kalau jualan mainan, karena kos atau biayanya itu lebih sedikit atau lebih apa ya, lebih murah lah daripada kita pakai mobil itu. Pengalaman saya itu operasional lebih gede, sedangkan keuntungannya ya sama saja. Jadi malah nanti ketemunya jadi hampir sama antara satu sales mobil dan satu sales motor, meskipun bisa membawa banyak tetapi biayanya lebih gede. Begitu Pak Yahya. Kemudian apalagi pernah nggak Pak mengalami warung itu nggak mau bayar, itu gimana Pak? Mungkin sharing sedikit dengan teman-teman biar cerita juga menghadapi warung-warung yang bayarnya susah itu gimana Pak? Menghadapi warung-warung yang bayarnya susah itu dengan cara dicicil. Dicicil bilang sama warungnya untuk mencicilnya. Kalau tidak punya uang, alasannya tidak punya uang ya, misal ada gula minta gula, ada rokok minta rokok, gitu aja. Intinya kita sering datang ke situ untuk ngambil uang yang mereka belum bayar gitu ya. Yang penting nanti akhirnya apa ya, mereka tetap lunas, tetap bisa membayar, intinya seperti itu. Yang penting sopan santun. Ya. Kalau misal ada warung yang bayar, kita jangan marah, tapi lemah lembut dengan warungnya. Insya Allah hatinya luluh. Jadi meskipun warungnya nggak bayar itu kita tetap sopan, tetap datangi gitu. Iya. Insya Allah hatinya luluh lah, seperti itu. Yang namanya apa ya, di lapangan kadang gitu ya teman-teman. Jadi nggak semuanya warung itu langsung cash gitu. Jadi kadang ada warung yang bayarnya susah. Jadi kita tetap telateni saja, karena yang namanya nyari rezeki ya kadang ketemu orang-orang yang pembayarannya itu tidak lancar. Jadi ya bersabar. Kemudian sekarang itu Pak Yahya sudah berapa toko ini di lapangan dengan punya 4 tenaga sales? Kira-kira 1.500-an toko. Ya. Alhamdulillah tuh 1.500 toko tersebar di 5 kabupaten. Tuh. Ibaratnya apa ya, usaha wis ketoro itu. Usaha yang sudah nampak itu. Sudah ibaratnya kalau orang bekerja kan mungkin masih di PHK, tapi teman-teman yang mau memulai usaha kalau sudah punya 1.500 toko itu usaha milik sendiri, nggak akan ada yang mem-PHK kita. Itu bisnis mainan insya Allah masih menjanjikan. Oke, kemudian tanya lagi apa ya terkait dengan bisnis mainan itu. Nah ini Pak yang sering ditanyakan ini strateginya Pak Yahya itu, kalau ada kita mau masuk toko Pak, misalkan mau menawarkan kepada toko, kita mau nyari warung, kita mau masuk ke warung tersebut, tetapi ternyata kok apa ya, sudah ada kompetitor di situ. Wah, ini strateginya Pak Yahya bagaimana bisa masuk ke toko tersebut gitu. Kalau strategi saya punya teman yang lucu, dia pinter ngomong, lucu, diajaklah ke warung-warung. Nah, di sana dia menawarkannya dengan cara ngelucu. Warung rata-rata mau semua. Nah ini belum pernah ini di video saya belum ada, ini belum pernah saya dan di grup WA saya tuh juga belum ada yang punya strategi ini. Jadi Pak Yahya itu bawa temennya yang pinter ngelawak, lucu, pinter ngomong lah intinya ya, ke warung, diajak ke warung, kemudian nanti setelah itu ditawarkan produk mainannya itu. Nah, itu adalah salah satu strategi baru ini teman-teman yang pinter ngelucu,
pinter ngelawak. Nah, ini berpotensi untuk mencari warung baru agar warungnya bertambah itu. Meskipun warungnya udah banyak titipan, Meskipun warungnya banyak sekali pasti mau. meskipun di warung itu banyak titipan, Pak. Pasti mau, rata-rata mau. Ya, tuh 90% Pak masuk. 90%. Nah, itu strategi ya teman-teman. Jadi ngajak teman yang lucu, diajak keliling ya. Keliling. Diajak keliling kemudian suruh nawarkan produk. Intinya hanya untuk closingnya ya. Untuk masuk ke warung tersebut. Nah, untuk kelanjutannya ya kita yang narik, bukan sama temannya itu. Ya. Kalau misal temannya itu ingin ikut terus ya nggak masalah. Ya. Cari jalur sendiri gitu. Ya. Tuh, itu adalah strategi Pak Yahya ketika mau masuk ke satu warung tetapi warungnya sudah ada banyak kompetitor, dengan ngajak teman yang intinya lucu kemudian menawarkan produk itu. Jadi sebenarnya banyak sekali trik atau cara bagaimana untuk masuk ke warung yang sudah ada kompetitornya. Oke, itu aja Pak Yahya ya, video pendek kali ini untuk kita ngobrol dengan Pak Yahya, salah satu pengusaha mainan sukses, punya 5 kabupaten. Sama saya. Ya, jadi salesnya 5 kabupaten di Purworejo. 5 kan karo aku. Ya, 5 kabupaten 5 sales berarti. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak potong. Iya lali dong ditawak ke channel ini. Sik tak selesepne wae. Oh ya teman-teman, Pak Yahya ini punya channel YouTube juga. Nama channelnya adalah Yahya Umar Bakri. Yahya Umar Bakri, nanti bisa dilihat di deskripsi video ini, saya kasih link channel YouTube-nya. Oke ya. Ya. Channelnya tentang pendidikan dan permainan tradisional anak-anak. Jadi beliau adalah guru olahraga di SD di Kabupaten Purworejo. Nanti lihat di channel Pak Yahya. Channel apa namanya, Pak? Namanya Yahya Umar Bakri. Itu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.